Rekan-rekan, ayo kita ngobrol lagi soal film. Kali ini saya mau bahas tentang sutradara. Ada yang nanya sih lewat email, Bang, apa sih maksudnya sutradara gitu? Coba secara ringkas, kalau nggak secara detail deh gitu. Tolong kasih tahu apa itu tugas-tugasnya dan jenis-jenis sutradaranya seperti apa aja, baik. Sutradara itu ini ya, sosok bahasa sederhananya begini. Bisa dibilang dia pemimpin di lokasi syuting seperti itu. Kalau pemimpin di PH kan produser, kalau pemimpin di lokasi syuting atau di lapangan itu sutradara. Dalam bahasa yang tepatnya adalah sutradara itu adalah seseorang yang bertugas mengarahkan dalam pembuatan film sesuai dengan manuskrip, begitu rekan-rekan. Biasanya dipakai itu manuskrip skenario ya, yang dipakai untuk mengontrol atau mengendalikan aspek-aspek dalam dalam seni drama. Nah, rekan-rekan, pada waktu yang sama sutradara tuh mengawasi, memantau para kru ya atau petugas, para pemain seperti itu, juga para tim yang terlibat lah dalam produksi. Tanggung jawab sutradara itu bukan hanya dari sisi kreativitas saja ya rekan-rekan, tapi dari sisi interpretatif gitu ya, maupun secara teknis. Jadi dia juga yang menentukan bagaimana, dalam tanda kutip, bagaimana nih penonton dapat melihat gitu. Dia yang juga mengatur letak-letak lokasinya. Dari segi artistik, sutradara ini memegang tampuk kepemimpinan ya, atau tertinggi lah begitu. Jadi sutradara ini bisa dibilang pemimpinnya lighting man, pemimpinnya sound man, pemimpinnya DOP, pemimpinnya penata artistik gitu ya. Bahkan editor juga didampingi sama sutradara pada saat praproduksi. Selesai produksi kan ada praproduksi itu gitu. Nah, masuk ke ruang editing dengan pemusik juga, mungkin kalau mau ditambahkan scoring musik gitu ya. Sutradara ini sampai ke sedetail mungkin gitu, mendampingi editor mau di praproduksi, pasca produksi atau produksi. Dari semua tahapan itu sutradara benar-benar ikut andil. Jadi nggak boleh sutradara ini meleng gitu ya, harus betul-betul dia tuh memantau dari awal dari mulai pasca produksi sampai ke praproduksi. Jadi betul-betul harus mendetail semuanya itu. Sutradara sering terlihat ya dalam bekerjanya di lapangan itu ya bersama kru dan para pemain gitu. Sedangkan di kantor dia bekerja sama dengan produser. Sedangkan setelah selesai produksi, yaitu tadi dia bekerjanya dengan editor, dengan musik scoring barangkali kalau ada. Ya seperti itu rekan-rekan. Sutradara juga banyak jenisnya rekan-rekan. Gak cuma sutradara film, tetapi ada sutradara teater, ada sutradara sinetron, ada sutradara FTV, sutradara iklan gitu kan. Sutradara film dokumenter juga ada begitu. Jadi sutradara ini macam-macam gitu. Jadi bukan cuma hanya di film aja terpakunya seperti itu. Bukan cuma itu juga, di saat pasca produksi nih ya kan, skenario tuh ada. Sutradara juga berhak nih untuk memilah atau merevisi naskah itu, atau mungkin mendiskusikan naskah dengan si penulis skenarionya itu tadi. Termasuk menyusun konsep juga, terus memilih naskah dan menganalisis naskah gitu ya rekan-rekan. Lalu bagaimana peran dan tanggung jawab atau tugas seorang sutradara? Yang pertama, dia menganalisa skenario, menyangkut isi cerita, struktur dramatik begitu ya, penyajian informasi dan semua hal yang berhubungan dengan estetika dan tujuan artistik film. Sutradara bersama produser itu berhak juga untuk menentukan siapa nih kru yang mau dipakai untuk proses produksi begitu kan. Jadi sutradara tuh punya hak untuk memilih yang jadi DOP ini nih gitu. Untuk yang menjadi makeup si ini tuh, terus yang jadi wardrobe siapa itu bisa ditentukan oleh sutradara. Karena sutradara punya hak atau wewenang untuk mengajak siapa yang menjadi kru nih gitu. Yang menjadi bagian itu artistik siapa, yang bagiannya makeup siapa, yang bagiannya bahkan sampai ke PU barangkali itu ya. Untuk megang lighting siapa, untuk soundman siapa begitu. Yang pasti sutradara terlibat juga dalam memilih siapa kru yang terlibat dalam proses produksi. Sutradara juga melakukan casting untuk para pemain utama, pemeran pembantu gitu ya, yang dibantu juga tugas tersebut oleh casting director, juga astrada atau asisten sutradara, atau bisa juga co-director seperti itu. Tapi tentu saja rekan-rekan, sutradara itu kan disebutnya director dan asisten, ada lagi istilah co-director. Jadi nggak bisa disamakan ya antara astrada dengan co-director. Kalau co-director itu bisa dibilang sutradara kedua lah begitu.
Akan tetapi bukan berarti dia Astrada. Beda ya, jangan disamakan nih Astrada dengan co-director. Director dengan co-director itu seperti ini, ibarat kata di pesawat ada pilot dan co-pilot. Co ini dalam artian ini, co ini bisa company atau bisa juga konsultan. Jadi dia yang bisa menasehati si sutradara atau bisa juga menjadi konsultannya sutradara utama begitu. Atau bisa jadi company, atau company ini sekutunya si sutradara utama. Jadi co-director ini nggak bisa disamakan ya dengan asisten sutradara. Asisten tentu beda dengan konsultan, asisten tentu beda dengan company begitu. Kalau Astrada mungkin bisa aja 8 orang dalam satu film tuh. Saya nggak tahu deh, film yang besar seperti Titanic begitu berapa orang Astradanya, mungkin bisa aja 20 lebih begitu. Akan tetapi co-directornya mungkin satu gitu aja. Seperti contoh ada juga film Naga Bonar Jadi 2. Itu film Naga Bonar Jadi 2 sutradaranya kan yang utamanya Deddy Miswar. Akan tetapi punya co-director namanya Mbak Cassandra Massardi. Nah, Mbak Cassandra Massardi ini bukan asisten sutradara di film Naga Bonar Jadi 2, tetapi posisinya sebagai co-director gitu. Atau company atau konsultan director. Jadi jangan disamain ya, mana Astrada, mana co-director, ini jangan disamain ya, hati-hati. Awas salah kaprah, hati-hati ya kan ya. Nah, sebelum produksi dimulai biasanya sutradara ini melakukan reading ya, pembacaan naskah dengan para pemain ya, gitu, untuk menentukan karakter atau tokoh masing-masing yang dimainkan nanti saat produksi. Seringkali juga rekan-rekan sutradara itu melakukan latihan pemeranan dengan ya para pemain utama atau peran pembantu atau tokoh-tokoh sentral atau karakter sentral atau tokoh penting dalam karakter penting dalam sebuah film. Itu mereka seringkali berkumpul untuk latihan. Dan setelah latihan tersebut, latihan itu kan juga direkam gitu ya. Nanti hasilnya dilihat sama sutradara, akhirnya dievaluasi deh gitu. Kalau misalnya ada yang kurang, di mana nih yang kurang, nanti didiskusikan lagi dengan pemain yang tadi latihan dan direkam tadi gitu ya. Jadi saat latihan direkam nih sama pokoknya kameramen itu ada itu untuk merekam. Terus nanti udah selesai latihan, hasilnya itu ditonton rame-rame. Bagaimana nih, ada yang kurang nggak, kita evaluasi gitu. Di situ kita pemeran dan sutradara tuh saling diskusi lagi gitu. Jadi nggak langsung asal produksi begitu, justru pra-produksi atau sebelum produksi ini sebenarnya lebih banyak memakan waktu dari produksi. Itu seringkali saya temuin. Memang banyak juga ada yang produksinya lebih lama ya daripada pra-produksi. Cuma tergantung ini sih, tergantung jadwalnya molor atau mepet apa enggak gitu. Cuman kebanyakan sepanjang saya di film ya rekan-rekan, itu tuh yang paling lama sesungguhnya pra-produksi atau sebelum produksi dimulai itu lebih lama prosesnya daripada proses produksi itu sendiri. Karena harus reading dulu, harus latihan ini dan itu, penyiapan budget, properti dan sebagainya itu lebih rumit juga sih gitu. Terus sutradara juga ikut andil dalam pemilihan lokasi atau hunting lokasi ya. Biasanya hunting lokasi ini ditemenin sama manajer produksi, sama pimpinan produksi, pimpro disebutnya, atau ditemani juga sama anak-anak artistik gitu, sama penata artistik ya. Ada juga sama DOP atau penata fotografi. Penata fotografi ini bukan fotografi cekrek-cekrek, bukan ya. Nanti kita bahas deh apa itu DOP. DOP itu makhluk apa? Sinematografer tuh bagiannya apa? Pokoknya nanti kita bahas tentang DOP nanti. Yang pasti ditemani oleh 4 tadi. Sutradara, hunting lokasi ditemenin sama manajer produksi atau pimpro. Terus bisa juga ditemani sama Astrada, bisa ditemani sama co-director lagi, bisa ditemani juga sama anak-anak art, anak-anak artistik gitu ya, dan juga bisa sama DOP. Sebelum syuting dimulai ya, sutradara tuh sama para kru diskusi nih untuk penyiapan secara teknis maupun artistik. Yang pasti ya rekan-rekan, sutradara itu harus paham betul dengan konsep cerita ya yang dibuat oleh si penulis skenario itu tadi, karena biar bagaimanapun sutradara itu harus mengikuti apa yang ada di skenario begitu. Itu kan sebagai manuskrip ya, untuk mengontrol dari aspek-aspek seni dan drama itu tersendiri gitu ya. Jadi si skenario ini yang sebenarnya banyak orang yang salah kaprah nih, orang awam bilangnya ini yang menentukan alur cerita sutradara hanya mengarahkan gitu ya, yang menentukan jalan cerita ya penulis skenario. Akan tetapi rekan-rekan sutradara juga punya hak atau wewenang untuk merevisi, menganalisa, mengevaluasi skenario itu tadi. Tapi jangan lupa didiskusikan dengan si penulis skenario. Jadi si penulis skenario sama sutradara ini bisa mendiskusikan untuk revisi skenario,
bagusnya gimana nih gitu, mau diganti nggak, ini bagaimana dan bagaimana. Ini harus ada diskusi ya, jangan sampai si penulis skenario nya udah melempar skenario, udah dikasih ke sutradara dengan seenak hatinya mengubah tanpa sepengetahuan si penulis, nanti saling tidak menghargai dong begitu. Biar bagaimanapun attitude tuh harus dipakai ya rekan-rekan, jangan mentang-mentang rekan-rekan udah misalkan udah jadi sutradara akan tetapi malah bukan meremehkan, dalam artian merasa diri udah betul-betul berkuasa gitu sampai akhirnya melupakan tanggung jawab. Ingat ya rekan-rekan, sutradara juga maksudnya diskusi dengan si penulis skenario dalam revisi skenario atau menganalisa skenario dalam konsep cerita itu sebagian dari tanggung jawab sutradara loh gitu. Jadi sutradara juga harus mau berdiskusi dengan penulis skenario dalam merevisi skenario yang udah dibuat dengan si penulis. Jadi nggak bisa sembarangan juga, semua juga tentu harus didiskusikan supaya sama-sama enak, nggak ada yang satupun yang terbebani dan produksi pun bisa berjalan lancar tanpa permusuhan. Jadi intinya sutradara tuh harus betul-betul profesional dan jangan sampai masalah pribadi dibawa-bawa ke lokasi. Yang jelas sutradara juga harus berpikir analitis begitu. Terus juga aktif mendengarkan. Jangan sampai begitu action pikiran kemana-mana, nanti buyar. Ya pokoknya harus betul-betul jeli sekali dalam saat gambar itu di take gitu, saat video tuh mulai kamera roll and action kan mau take gitu ya, itu tuh harus ini dulu apa namanya, dia konsentrasi betul gitu, harus betul-betul aktif nih kupingnya mendengarkan. Kali-kali ada noise begitu bisa di-cut kan. Sutradara juga harus memahami masalah yang rumit ya, dalam artian problem solving begitu. Jadi ketika ada masalah atau konflik saat produksi, sutradara harus menjadi penengah, harus menjadi pendamai ibarat kata mah gitu ya. Jadi harus penyelesai konflik lah ini sutradara tuh. Bukan nggak mungkin, pasti terjadi aja yang namanya konflik pada saat produksi mah ada aja gitu. Ya kalaupun nggak ada, setidaknya ada gesekan lah gitu. Karena yang namanya kerja ya seperti itu rekan-rekan, apalagi dalam keadaan capek, pikiran udah pokoknya kerja berjam-jam dalam keadaan capek, letih, lesu. Emang lapar mah nggak mungkin, cuma capeknya itu kan namanya dalam keadaan seperti itu ya wajar-wajar aja kalau pada saling marah-marah dan ada gesekan gitu. Terdengar sepele sih, tapi nyata kebanyakan seperti itu di lokasi syuting yang saya perhatikan. Sutradara mungkin udah pusing kali, akhirnya sering marah-marah kan, itu efeknya seperti itu, padahal aslinya nggak seperti itu. Harus pintar juga memanajemen waktu dalam menangani deadline ya. Itu kan setiap syuting itu ada schedule atau jadwal, mau nggak mau sutradara harus betul-betul mengikuti itu semua sampai tuntas hari itu juga. Betul-betul harus mengikuti jadwal atau schedule, sekali lagi schedule atau jadwal jangan sampai molor, mau nggak mau harus kekejar tuh. Cuman kalau nggak kekejar bagaimana disebut profesional gitu kan. Tapi yang pembuat schedule juga jangan terlalu nyiksa sutradara lah, jangan terlalu banyak schedule dalam satu hari itu. Sesuaikan dengan kekuatan dan juga bayaran. Sesuaiin juga dengan budget. Jadi yang bikin jadwal atau schedule juga nih perlu diskusi lagi kan, saya bilang juga tadi perlu diskusi sutradara dengan semua, termasuk penata jadwal gitu kan, atau mengatur schedule gitu. Mengatur schedule biasanya penulis skenario nih biasanya tugasnya sebagai pemimpin di lokasi syuting atau proses produksi, pasca produksi dan pra produksi. Pokoknya pada saat proses pembuatan film itu dari berbagai tahap, sutradara memang pemimpin, akan tetapi dia wajib tegas. Tegas di sini bukan berarti galak jahat. Tegas di sini bukan berarti kata-kata kotor tuh harus keluar, apalagi main fisik, bukan seperti itu. Sutradara tegas itu wajib, akan tetapi bukan berarti seperti tadi yang saya sebutkan, tetapi harus tidak boleh semena-mena atau sewenang-wenang, tidak boleh pilih kasih, dan juga tidak boleh bertindak sekendak-kendak hati gitu ya. Pasti dia harus profesional lah, tegasnya itu tegas profesional, tegasnya itu tegas mendidik, tegasnya itu tegas mengejar waktu gitu ya. Tegas demi terkejar target, bukan terkejar waktu, maksudnya target yang pas, tepat. Dan yang terakhir pastinya sutradara itu harus suka berkolaborasi ya, biar bagaimanapun juga sutradara nggak boleh egois, jangan mentang-mentang dia pemimpin lalu meremehkan yang di bawahkan, yang enggak. Biar bagaimanapun sutradara itu harus berkolaborasi dengan bawahannya, yaitu DOP yang punya skill juga, itu juga ada juga lighting, ada juga anak-anak make up, wardrobe, ada apalagi soundman gitu ya, ada juga kalau di film action ada martial arts directors barangkali, penata laga gitu ya, atau juga ada para pemain figuran, pemain tambahan. Sutradara harus punya kemampuan manajerial ya, atau sebagai seorang pemimpin dia
harus mau berkolaborasi gitu ya. Jangan mentang-mentang punya skill yang saya sebutkan tadi, akhirnya dia merasa egois, oh enggak. Jadi sutradara itu wajib berkolaborasi, maksudnya mau 100% dengan senang hati berkolaborasi dengan anak-anak art gitu, dengan yang DOP, kameramen, lighting, atau juga apa sih namanya, soundman begitu. Jadi sutradara ini harus berkolaborasi dengan semua dengan ikhlas tanpa beban sekalipun. Jadi jangan merasa dirinya betul-betul nomor satu di lokasi syuting. Artinya semuanya penting. Tuh kata ayam juga iya, artinya semuanya penting. Semuanya ada fungsi masing-masing. Satu nggak ada mungkin hilang semuanya. Jadi artinya semuanya ini penting dalam elemen pembuatan film gitu ya. Yang pasti untuk para sutradara Indonesia tetap semangat dalam menggarapkan film. Jadi sutradara yang profesional, dan doakan saya juga semoga kedepannya bisa seperti Mas Joko Anwar, seperti Mas Hanung, seperti Om Deddy Miswar yang menjadi sutradara juga. Insya Allah saya akan seperti mereka lah. Ya, salah satu cita-cita saya juga sih jadi sutradara film gitu ya. Ya rekan-rekan, ini bukan maksud menggurui, tapi kita sama-sama saling belajar ya, karena hidup adalah belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. I love you kalian. Terima kasih.